Balik maning sedulur karo channel sing gawe meringis-meringis dewe, langsung bae aja ke swencos nang filme. Ceritanya fokus pada seorang wanita bersuami yang mencari sensasi tersembunyi. Di awal film kita diperkenalkan dengan sosok wanita yang hobi melukis di sela waktu senggang, sebut saja Inem. Di sini Inem mendapat telepon dari atasannya untuk segera berangkat ke kerjaan. Di lain sisi kita diperlihatkan sosok laki-laki yang sabar, sebut saja Tarjo. Singkatnya Inem langsung bergegas untuk berangkat kerja. Sesampainya di kerjaan Inem langsung mengarahkan bawahannya. Hingga tidak sengaja Inem melihat pekerja yang tubuhnya berotot dan penuh keringat, sebut saja Paijo. Inem pun melongo hingga membuat apem bawahnya basah. Disinilah Inem mengajak Paijo, Paijo pun nurut dan mengikuti Inem. Ternyata Paijo dikasih bonus upah kerjaan. Mimpi apa si Paijo benggi dinain apem gratis. Singkat cerita Inem pun pulang. Di sini Inem naik taksi, alih-alih sehabis kerja capek karena kerjaan juga karena habis bertempur, Inem di sini malah melihat si supir jadi terangsang. Lagi-lagi Inem membuat diskon mendadak. Beruntungnya Pak Supir mendapat diskon hingga 100% dari Inem. Singkatnya Inem sampai di rumah, Inem pun langsung mandi membersihkan tubuhnya dari bau jantan. Nampak tidak ada rasa penyesalan di hati Inem. Sudah menduakan suami di pagi hari, sudah disediakan sarapan, pulang suami sudah lelap, Inem pun berbaring di samping suaminya, lagi-lagi bercocok tanam kembali super duper Inem. Keesokan harinya, Tarjo melihat muka Inem yang terlihat banyak beban. Tarjo pun berkata kepada Inem, "Apa kamu baik-baik saja?" Inem menjawab, "Ya." Di sini Tarjo bercerita bahwa lukisannya terjual. "Apa kamu mau kencan tar malam atau jalan-jalan?" Inem menjawab, "Kita bisa bicarakan tar lewat pesan." Scene berganti di mana Inem nampak gusar, dan Inem pun berangkat untuk mengecek kerjaannya. Di sini Inem melihat-lihat apa semua yang dibutuhkan sudah siap. Tiba-tiba Inem melihat seorang jantan dan membuat Inem birahi lagi. Inem pun beralasan kepada jantan bahwa ada sendok yang tertinggal di kamar mandi, dan si jantan pun ikut dengan Inem untuk mengambilnya. "Kamu beruntung Mase, dapat bonus dari Inem." Singkat cerita, adu mekanik Inem pun sudah usai. Di sini Inem pun pulang dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah, Tarjo menanyakan soal teleponnya kenapa tidak Inem angkat. Inem beralasan di sana berisik. Tarjo pun meminta untuk menjadwalkan kencannya lain waktu. Sabar banget nih Tarjo, di tengah malam Inem terbangun. Di sini Inem nampak gusar. Dan Inem pun keluar rumah untuk mencari udara segar. Singkat cerita, Inem melihat tukang bajai. Di sini Inem tanpa basa-basi langsung menawarkan apemnya kepada tukang bajai. Jantan mana yang tidak menolakmu Inem? Tukang bajai langsung pulang rumah nih cuy. Nggak bakal mikir setoran lagi. Ternyata Tarjo mencari Inem. Di sini Inem pun ketangkap basah dan Tarjo pun memukul si tukang bajai. Singkatnya Tarjo mengungkapkan kekesalannya kepada Inem, namun ketika Tarjo ingin jawaban, Inem hanya menjawab, "Aku tak tahu apa yang kuperbuat dan aku pun tak menyadarinya." Inem merasa kebingungan apa yang terjadi pada dirinya. Hasrat untuk selalu bercocok tanam seringkali muncul tanpa Inem sadari. Inem pun mengungkapkan rasa sedihnya lewat melukis. Tarjo yang amat sayang kepada Inem melihat Inem kewong kudune diobati. Hingga suatu hari, Tarjo mengajak Inem untuk pergi ke dokter, untuk diperiksa dan diobati. Nampak sedih sekali Inem. Di sini dokter menjelaskan tentang masalah yang Inem hadapi, bahwa hasrat untuk bercocok tanam Inem harus diobati, pelan-pelan semua pasti akan membaik, ucap dokter. Singkatnya cerita, Inem dan Tarjo sudah berada di rumah. Tarjo menyemangati Inem untuk selalu berusaha melawan hasrat bercocok tanamnya. "Kita lalui bersama Inem, aku akan selalu bersamamu dalam keadaan apapun." Mereka pun terbawa suasana dan lagi-lagi sudahlah. Capek pasti, kotor pasti, mereka pun junub bareng. Seketika kondisi mental Inem mulai membaik, ini berkat ketekunan Tarjo yang setiap waktu ada untuk Inem. Sampai di suatu waktu,
Tarjo pun mendampingi Inem kemanapun Inem pergi. Dan apa yang terjadi? Kalian bisa menebaknya sendiri, Lur. Keadaan pun mulai membaik. Kini Inem mulai sembuh berkat dorongan suami yang selalu menyemangati Inem. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, Lur, yang bagusnya aja ya. Dalam kondisi apapun pasanganmu, jika itu penyakit, sembuhkanlah. Dan berusahalah untuk selalu ada untuknya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk pendapat kalian. Terima kasih sedulur.